Ya baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sulistyo Aibek, penggiat pemberdayaan masyarakat. Masih di tempat yang sama, yaitu Jamuran Kopi Literasi. Tempat kami biasa mengkaji informasi, mengolah data dan menyampaikan informasi itu kepada masyarakat. Tetapi yang menarik, malam ini saya tidak sendiri. Malam ini saya sudah kedatangan narasumber saya, teman saya juga, ini Kang Taufik Ofilson, MSc MPD. Beliau ini seorang akademisi, guru sekaligus dosen, dan kebetulan salah satu disiplin ilmu yang digeluti oleh beliau ini adalah ilmu statistika. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Kang Taufik ini mengenai persoalan-persoalan yang saat ini sedang viral di masyarakat ya, baik secara offline maupun secara online. Kang Taufik sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih nih sudah memenuhi undangan kami untuk ngopi sambil diskusi di Jamuran Kopi kan. Siapa? Oke. Kang Taufik, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Kang Taufik nih kan, mengenai beberapa hal yang saat ini sedang viral nih kan, sedang jadi pembicaraan masyarakat di banyak tempat ya. Apa tuh? Kabupaten Kuningan dan tentu juga di luar Kabupaten Kuningan. Yang pertama ini mengenai pernyataan Pak Ridwan Kamil Kang Taufik. Pak Gubernur Jawa Barat. Pak Gubernur Jawa Barat ya, mengenai data bahwasannya Kuningan ini masuk kabupaten termiskin di Jawa Barat. Nah, kalau menurut Kang Taufik sendiri, bagaimana pendapat Pak Gubernur? Ya. Baik, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Saya bersyukur Kang Tio bisa silaturahim di sini. Jadi narasumberan lah gitu ya. Aduh, Kang Tio luar biasa ini, keren sekali. Betul ya, kemarin kita sempat dikejutkan dengan informasi yang diekspos oleh Pak Gubernur Jawa Barat, Kang Emil ya, menyatakan bahwa Kabupaten Kuningan jadi kabupaten termiskin di Provinsi Jawa Barat. Nah, kalau menurut saya begini Kak, Pak Gubernur itu pasti menyampaikan informasi itu berbasis data. Jadi kalau menurut pendapat saya gitu ya, kita tidak bisa membantah lagi, tidak bisa membantah bahwa Kang Emil pasti mempunyai basis data. Ya, basis data yang jelas. Karena kita kenal beliau itu gubernur yang selalu fokus kalau menyampaikan informasi selalu berbasis data. Keren gitu ya. Ya kita harus banyak meniru lah, belajar gaya kepemimpinan beliau selalu berbasis data, tidak sembarangan. Maka dari itu atas informasi yang kemarin disampaikan memang kita terkejut, tapi menurut saya jangan terkejutnya berlebihan. Nanti bisa menurunkan imun loh Kang. Betul. Malah jadi banyaknya. Santai saja kalau menurut saya. Tapi memang tidak bisa dibantah. Ya, nanti kita coba lihat dari sisi apa gitu ya. Jadi jawaban dari pertanyaan saya pertama tadi, menurut Kang Taufik itu bahwasanya Pak RK Ridwan Kamil, gubernur kita semua, menyampaikan sesuatu itu memang berdasarkan data. Artinya ada basis data yang jelas, kemudian dia sampaikan ke ruang publik. Nah, tetapi sahabat-sahabat di rumah, masyarakat Kabupaten Kuningan jangan juga langsung frustasi disebut Kuningan menjadi kabupaten termiskin, karena tidak begitu juga. Itu data yang disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil gitu kan. Kenyataannya ya masyarakat Kuningan asik-asik aja gitu kan. Dagangan masih banyak yang laris gitu kan, petani masih bisa bertani. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Jadi Kang Taufik, menurut Kang Taufik, ini sikap saya, sikap teman-teman di rumah, sikap masyarakat di Kabupaten Kuningan ini mesti bagaimana nih dalam menyikapi informasi ini? Karena ini kan sangat viral nih Kang Taufik ini kan, dan multitafsir ini. Baik, kita sebagai masyarakat Kabupaten Kuningan ya Kang Tio, kalau ada informasi seperti itu sudah saatnya kita sebagai masyarakat harus cerdas. Yang bagus itu
Kalau menurut saya kan Ya. ketika ada informasi Kabupaten Kuningan jadi kabupaten termiskin saat ini di masa pandemi ini, bagusnya kita cerdas, Ya. langsung mengungkapkan beberapa pertanyaan. Bagaimana indikator menentukan kemiskinan itu, gitu ya? Seperti apa kok bisa dikatakan termiskin? Apakah ada tambahan jumlah orang-orang miskin yang fluktuatif saat ini atau bagaimana gitu? Nah, ketika muncul pertanyaan-pertanyaan itu berarti masyarakat sudah mulai cerdas. Jadi tidak langsung shock gitu ya, kemudian marah-marah kepada pemerintah daerah atau tidak marah-marah, tapi ya kita sikapi dengan cerdas. Kita coba kaji. Nah, kalau menurut saya begini Kak, sekarang kan masa pandemi, masa pandemi, kemudian banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, katakanlah, kemudian ada kebijakan pemerintah yang harus menutup beberapa jenis usaha dan lain sebagainya. Jadi sehingga ada banyak masyarakat yang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Ada juga yang tidak tutup usahanya, tetap berjalan, tetapi omsetnya menurun. Itu omsetnya menurun, gitu ya. Sehingga nanti kondisi-kondisi masyarakat seperti itu, kalau disensus menggunakan instrumen yang baik, itu nanti akan katakanlah terpaksa atau masuk ke kategori yang kurang sejahtera, gitu, kurang sejahtera. Jadi kalau ada informasi yang seperti kemarin Pak Ridwan Kamil itu, ya kita sedikit cerdas dulu, analisa dulu. Nah, analisa dulu dari mana data ini bisa diperoleh, sehingga kita tidak serta-merta menarik kesimpulan dengan sembarangan, gitu kan. Ini menariknya nih kan kalau berdiskusi dengan seorang akademisi kan yang juga menganalisanya secara akademik juga bahwasanya kenapa Pak RK itu menyebut Kabupaten Kuningan sebagai kabupaten termiskin, itu kan Pak RK juga ada datanya dan kemudian dipaparkan juga oleh Kang Opik dengan data juga, artinya berdasarkan analisa data bahwasanya memang pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah yang mau tidak mau harus mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat tentang batasan sosial, kemudian ada karantina wilayah dan sebagainya, ada jam malam dan sebagainya. Ini berdampak pada ekonomi di tingkatan masyarakat. Kemudian yang masuk dalam sensus bisa disebut sebagai orang-orang yang berdampak ya, bisa disebut sebagai lonjakan kemiskinan, mungkin begitu ya, Kang Opik ya. Tapi tadi sudah dipaparkan oleh Kang Opik, bahkan tadi beliau juga sudah sedikit bercerita kepada saya tentang bagaimana sih secara statistika menghitung itu kan. Oke Kang Opik, kita lanjut ya. Kang Opik, secara statistika nih ya, dengan disiplin ilmu statistik, sebenarnya bagaimana sih cara kita mengetahui populasi atau jumlah orang miskin di satu wilayah atau di satu kabupaten gitu kan? Misalkan bagaimana mengetahui peningkatan orang miskin di Kabupaten Kuningan gitu kan berdasarkan statistika tadi gitu kan? Iya, iya. Baik, Kang Tio. Yang pertama saya klarifikasi dulu bahwa bidang keilmuan saya itu matematika. Matematika ya? Matematika yang memang di dalamnya adalah statistik gitu ya. Tapi ada lagi yang bidang keilmuan memang jurusannya statistik, nulis statistik. Kalau saya masih di matematika, ya sedikit belajar lah tentang statistik. Jadi begini Kak, bagaimana kita bisa mengetahui jumlah orang miskin? Konon katanya di kabupaten jadi banyak, bertambah gitu ya, ada lonjakan yang cukup fluktuatif. Sebetulnya karena memang saat ini di masa pandemi, katakanlah banyak yang kena PHK, bekerja di luar Kabupaten Kuningan, kemudian kena PHK di tempat pekerjaannya, kembali ke daerah, akhirnya menganggur. Nah, yang kedua, ada juga masyarakat tadi yang memang usahanya berhenti atau usahanya berjalan tapi omsetnya turun. Nah, kemudian begini, Mas Tio, jumlah orang miskin itu sebetulnya ini rentetannya panjang. Untuk mengetahui mengetahui jumlah orang miskin itu nanti rentetannya panjang.
kalau dianalisa secara ilmu statistik kan ada hitung-hitungannya. Kalau melihat apa yang diekspos oleh Pak Ridwan Kamil, itu kan yang diekspos itu indeks kedalaman kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan itu harus dihitung dulu garis kemiskinan di Kabupaten Kuningan. Kalau 2020 kalau tidak salah, mohon dikoreksi kalau saya salah, 2020 itu garis kemiskinan Kabupaten Kuningan itu ada di angka 340.000 lah. 340.000 rupiah. Di angka itulah kurang lebih. Artinya apa? Itu ada hitung-hitungannya ya, untuk menentukan angka itu ada hitung-hitungannya. Artinya apa? Ketika ada masyarakat yang penghasilannya di bawah itu, di bawah 340.000, maka itu akan dimasukkan ke kategori miskin. Miskin. Nah, kalau sudah di atas itu ya sejahtera lah atau prasejahtera atau gimana lah, tidak miskin gitu. Nah, jadi coba dibayangkan di masa pandemi masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan. Betul. Sehingga otomatis setiap hariannya, setiap bulannya tidak mendapatkan penghasilan dong. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi harian dalam satu bulan itu nanti otomatis akan di bawah 340.000, di bawah garis kemiskinan. Sehingga jumlah ketika didata jumlah orang miskin pasti meningkat kita. Nah, ada yang menarik begini Kak Tio. Saya misalnya mempunyai rumah, mempunyai kendaraan, gaji saya 10 juta katakanlah, 10 juta. Ini miskin nggak maksudnya? Kaya. Kaya ya, sejahtera ya. Ya, gaji saya 10 juta nih Kak. Tapi ketika saya harus nyicil rumah, nyicil kendaraan, motor, mobil, gitu ya. Katakanlah 8 juta itu untuk biaya nyicil. Nah, yang 2 juta itu sisa gaji saya. Sisa gaji. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi saya beserta keluarga, anak istri, dalam 1 bulan, itu kebutuhannya katakanlah 3 juta. Gaji bersih saya hanya tersisa 2 juta lagi. Istri tidak bekerja misalnya ya. Gaji saya tinggal 2 juta lagi. Kebutuhan untuk memenuhi konsumsi harian selama 1 bulan itu 3 juta. Maka saya ini bisa masuk kategori miskin. Betul. Gitu. Karena minus 1 juta tadi. Iya. Karena saya tidak akan mampu mencukupi di data nanti ketika sensus atau disurvei itu saya masuknya orang miskin. Karena tidak mampu memenuhi Kebutuhan konsumsi bulanan ya. Iya, padahal gaji saya 10 juta. Nah, jadi jadi kategori miskin itu tidak seperti yang masyarakat bayangkan ketika ini negaranya miskin, bayangannya ada sebuah negara ya yang busung lapar, kemudian banyak orang meninggal kelaparan dan lain sebagainya. Nah, tidak seperti itu. Jadi kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan atau garis kemiskinan, kemudian jumlah orang miskin di kabupaten itu ada acuannya, ada patokannya. Misalnya penghasilannya di bawah garis kemiskinan, Kabupaten Kuningan itu tahun 2020 itu 340.000 tadi saya katakan. Sehingga kalau di bawah penghasilannya di bawah itu dia masuk kategori miskin. Kang Tio tahu tidak, guru honor banyak yang gajinya 300.000 sebulan. Jumlah guru honor di Kabupaten Kuningan banyak. Itu masuk juga nanti kategori orang miskin gitu ya. Oke. Yang berikutnya Kang Tio, yang berikutnya ada apa ya istilahnya? Ada sebuah pekerjaan yang memang gajinya belum capai UMR. Kalau saja semua pekerjaan di Kabupaten Kuningan, apapun itu bentuk pekerjaannya, bentuk usahanya, dibayarnya sesuai UMR, maka data orang miskin di Kabupaten Kuningan itu tidak akan banyak. Kemudian hati-hati ketika memahami data kemiskinan di sebuah daerah. Ada yang menggunakan jumlah jiwa. Misalkan Kabupaten Kuningan 120.000 jiwa orang miskin. Ada yang menggunakan persentase. Kalau menggunakan persentase, jumlah orang miskin berapa dibagi jumlah total penduduk di daerah itu. Nah, Kabupaten Kuningan kalau di persentase itu ranking kedua termiskin. Ya, se-Jawa Barat, ranking kedua termiskin. Padahal kalau dilihat dari jumlah orangnya, jumlah jiwanya, itu Kabupaten Kuningan ranking 13, data 2020 ya.
ranking 13, tidak ranking 2. Kalau di persentase ya ranking 2, ranking 2 terbawah gitu. Nah, jumlah miskinnya. Padahal kita ranking ke-13 kalau dilihat dari jumlah orangnya. Penduduk yang miskin ya. Ya, begitu kurang lebih. Oke, menarik betul kan? Tadi Kang Opik sudah memaparkan dengan sangat jelas kalau menurut saya tentang cara hitung indeks kedalaman kemiskinan, kemudian parameternya, kemudian bahkan tadi membuat cerita simulasi analoginya itu kan menarik sekali kan, tentang bagaimana orang yang punya pendapatan 10 juta tapi punya cicilan mobil dan sebagainya, kan itu menarik kan. Artinya ini mulai terbuka cara pandang kita terhadap satu isu yang saat ini sedang populer, sedang viral ya, yaitu isu kemiskinan kan. Karena memang isu kemiskinan ini memang sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, bukan hanya oleh Kabupaten Kuningan, tapi oleh kabupaten lain di seluruh Indonesia. Saya pikir isu kemiskinan ini sedang hangat dibicarakan ya. Ini kan efek dari pandemi ini ya, yang kita juga tidak tahu kan kapan berakhirnya kan. Dan memang jangankan pemerintah daerah, pemerintah pusat ini sangat hati-hati sekali dalam mengambil kebijakan untuk menyikapi persoalan ini ya. Oke, Kang Opik, kita lanjut nih. Kang Opik, menurut Kang Opik, di situasi pandemi COVID-19 ini sebenarnya kelompok masyarakat mana sih yang paling sangat merasakan dampak dari pandemi ini? Yang terdampak, yang paling merasakan terdampak ini kan? Kayaknya semuanya deh Kang. Semuanya ya, dari mulai pedagang asuransi sampai pengusaha besar juga terdampak ya. Ya begini Kang, hampir semua masyarakat terdampak COVID. Tetapi ada beberapa yang dominan lah katakanlah. Ada yang beberapa yang dominan, ada yang tidak dominan. Bahkan ada yang tidak terpengaruh sama sekali. Dia bahkan ada yang untung mungkin ya dengan adanya pandemi seperti ini. Seperti saya dan Kang Opik mungkin tidak terpengaruh ya. Wah, repot saya Kang. Oke, gini Kang. Menurut saya, pedagang, masyarakat yang berusaha di bidang perdagangan, Betul. itu lumayan terkena dampak yang cukup besar dari adanya pandemi COVID-19. Kalau ada yang kreatif, mereka memanfaatkan teknologi, dialihkan dengan pelayanan online. Pedagang online, dia manfaatkan teknologi, kemudian melayani jual belinya online. Itu mungkin mereka yang berdagang seperti itu bisa mengatasi krisis perusahaannya. Tapi bagi yang tidak bisa memanfaatkan teknologi, tidak bisa menjual barang dagangan secara online, gitu ya, ya apa boleh buat. Yang pertama, tempat-tempat kerumunan orang dilarang. Pedagang yang biasa berjualan di situ akhirnya kan tidak berjualan. Atau tidak dilarang, pedagang masih tetap berjualan, tapi tidak, orangnya dilarang keluar rumah sehingga tidak ada pembeli, gitu ya, tidak ada pembeli. Nah, jadi memang pedagang ini cukup kesulitan, walaupun masih diizinkan untuk berjualan, gitu ya. Nah, itu bisa terkena dampak. Tapi ada yang menarik nih Kang. Ada lapisan masyarakat yang tidak dominan pengaruh pandemi COVID-19 ini, yaitu petani Kang. Petani. Itu kawan-kawan saya semua tuh. Petani, coba dengar. Petani Kang. Jadi gini, petani itu sehari-harinya kan pergi ke sawah, ke kebun, ke hutan, gitu ya. Nah, seharinya kan gitu. Kebutuhan mereka itu hanya mungkin bibit, pupuk, gitu ya. Asal ketersediaan bibit, pupuk itu tidak di lockdown, gitu ya, tidak di lockdown, masih tetap tersedia, maka teman-teman petani itu tidak terdampak. Iya, tidak terdampak. Bahkan ketika ada himbauan bekerja dari rumah, semua bekerja online. Kalau petani kan nggak mungkin bekerja online, repot. Masyarakat diminta untuk menghindari kerumunan. Petani ini pergi ke sawah, ke ladang, ke kebun, ke hutan. Mereka di sana nggak berkerumun. Mereka menghirup udara segar, kemudian memelihara tanaman pertaniannya dan lain sebagainya.
Sehingga pertanian itu sebetulnya bagus loh kan, kalau dikembangkan, apalagi Kabupaten Kuningan banyak lahan subur. Sudah waktunya ini kita generasi muda coba di branding, di briefing, diarahkan ke bidang pertanian. Menarik gitu. Jadi nanti ada tumpang terhadap krisis, gitu ya. Yang penting kebutuhan untuk pertanian itu tetap ada, pupuk, gitu ya, bibit tetap ada, gitu ya. Seperti itu. Jadi memang ya mungkin jadi saran juga bagi pemerintah, gitu ya. Coba generasi muda jangan sampai ada orang tuanya ngejual sawah karena anak-anaknya sudah tidak ada yang mau garap sawah, gitu ya. Jangan sampai ada banyak kejadian seperti itu, gitu ya. Dipertahankanlah wilayah yang agraris ini. Ini menarik ini kan. Tadi paparan dari Kang Opik ini kan. Artinya kita semua merasakan bahwasanya pandemi ini berdampak pada semua sektor usaha, pada semua lapisan masyarakat kan, baik lapisan masyarakat bawah maupun lapisan masyarakat atas, ekonomi arus bawah maupun ekonomi arus atas. Tapi yang menarik tadi paparan dari Kang Opik, justru yang survive itu adalah sektor pertanian, petani yang survive. Dan Kuningan memang secara primordial memang daerah pertanian. Artinya ini bisa jadi masukan untuk pemerintah Kabupaten Kuningan bahwasanya di masa pandemi ini pertanian bisa menjadi solusi untuk membangun ketahanan pangan, untuk membangun atau menstimulan gerakan-gerakan produksi di arus bawah ya, karena kan kita tahu bahwasanya hasil olahan pertanian itu, hasil komoditi pertanian itu kalau diolah bisa menghasilkan berbagai macam produk turunannya ya. Dan ini menarik tadi paparan dari Kang Opik ini kan, luar biasa kan. Oke Kang Opik. Jadi kan ini kan informasi itu sudah terlanjur viral, informasi tentang bahwasanya Kabupaten Kuningan itu dikatakan sebagai kabupaten termiskin di masa pandemi. Kalau menurut Kang Opik, dengan viralnya informasi ini, menurut Kang Opik itu apakah bisa dikatakan bahwasanya pemerintah Kabupaten Kuningan ini telah gagal dalam menunaikan amanatnya sebagai penyelenggara kebijakan daerah? Kalau menurut Kang Opik bagaimana? Ya. Sudah ketawa nih. Kalau menurut saya gini kan, ada berita Kabupaten Kuningan jadi termiskin berdasarkan indeks kedalaman kemiskinan. Yang pertama, masyarakat Kuningan harus paham apa itu indeks kedalaman kemiskinan. Bukan berarti masyarakat Kuningan banyak yang ujung lapar, kelaparan, jatuh miskin parah gitu ya. Enggak seperti itu. Tadi saya sudah sampaikan bahwa orang yang 10 juta saja, jika kondisinya seperti yang tadi saya gambarkan, itu bisa masuk kategori orang miskin. Sehingga di masa pandemi, kalau didata setiap individu, setiap kepala keluarga, itu pasti mau tidak mau ada yang bergeser dari yang sudah sejahtera jadi masuk ke ke kategori miskin gitu ya, seperti tadi saya sampaikan. Nah kemudian begini Kang, ada satu lapisan masyarakat yang hampir luput dari perhatian pemerintah. Lapisan masyarakat ini menyumbang lonjakan jumlah orang miskin di daerah. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang usahanya berdagang di kantin sekolah atau madrasah. Katakanlah ada 1030 lembaga pendidikan di Kabupaten Kuningan, yang masing-masing lembaga pendidikan itu ada 2 kantin misalnya, paling sedikit 2 kantin, berarti ada 2000 orang miskin baru di Kabupaten Kuningan ini. Karena mereka total tidak berjualan Kang, akibat sekolah ditutup, akibat sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah, sehingga pedagang-pedagang yang di kantin sekolah itu benar-benar total berhenti. Jadi dari pedagang kantin saja kita sudah menyumbangkan 2000 orang miskin baru, 2000 kepala keluarga yang tidak punya pekerjaan. Jika dihitung nanti kepala keluarganya membawahi 4 anggota keluarga, mungkin itu bisa berlipat nanti jumlah
jumlah orang miskin di daerah itu ya. Nah, itu memang ini sebuah apa ya, dilema bagi kita semua bahwa sekolah harus ditutup demi menyelamatkan anak-anak kita, generasi penerus bangsa, supaya tidak terpapar COVID-19. Tetapi di sisi lain memang ada imbas kepada sebagian lapisan masyarakat yang menjadi kehilangan pekerjaannya, begitu kan. Nah, kemudian tadi kembali ke pertanyaan Kang Tio, apa itu kan? Apakah pemerintah telah gagal Gagal. dalam hal ini kan? Apakah dengan dikatakannya Kabupaten Kuningan sebagai kabupaten termiskin di Jawa Barat, pemerintah daerah telah gagal? Betul. Aduh, kalau menurut saya kita harus hati-hati dalam menarik kesimpulan. Kita harus hati-hati dalam menarik kesimpulan. Kenapa? Karena dengan adanya data itu, informasi itu tidak bisa dikorelasikan dengan gagalnya pemimpin di daerah dalam mengatasi situasi sulit saat ini, gitu ya. Tidak bisa dikatakan gagal, jangan terlampau terburu-buru ya, terburu-buru dalam menarik kesimpulan, apalagi dipolitisir. Mohon maaf ini Kang Tio. Ya, mohon maaf, saya tidak bicara politik. Ya, tidak bicara politik. Tapi saya atas pendapat atau hasil pengamatan di lapangan bahwa tidak satupun pemerintah yang berdiam diri dengan adanya COVID-19 ini. Semua berjibaku bekerja keras, gitu ya. Bersama ya kan. Semua lapisan masyarakat, birokrat, pemerintah dan lain sebagainya semua bekerja keras untuk mengatasi masalah ini. Kalau kemudian hanya dengan informasi jadi termiskin atau ada lonjakan jumlah orang miskin yang meningkat dan lain sebagainya, kemudian pemerintah dikatakan gagal, saya kira cara menarik kesimpulan yang masih keliru, Pak. Keliru. Jadi kita lihat di Kabupaten Kuningan khususnya, Pak Bupati itu dikritisi oleh masyarakat. Mall buka, taman kota ramai dibuka gitu ya, UMKM diizinkan lagi berjualan di mana-mana gitu ya, tapi sekolah ditutup gitu kan. Kalau masyarakat marah-marahnya begitu ya ke pemerintah, sekolah ditutup. Nah, sebetulnya usaha perdagangan dari mulai UMKM, swalayan, Puserba, mall dan lain sebagainya dipertahankan untuk tetap beroperasi, itu sebetulnya salah satu upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kalau total ditutup semua, lebih parah lagi, jumlah orang miskin akan semakin meningkat. Kenapa? Karena satu pasar swalayan, satu Toserba misalkan itu sudah berapa ratus karyawan di situ bekerja. Kalau ditutup total, nambah lah orang miskin. Jadi itu sebagai upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi supaya tidak terlalu lonjakannya. Katakanlah begini, kalau sekarang dikatakan persentase orang miskin di Kabupaten Kuningan dari 11% tahun sebelumnya sekarang jadi 13%. Nah, ya jawabannya tidak terlalu sulit sih Kang. Apalagi nih kalau ditutup total ekonomi, operasional ekonomi ditutup total, perdagangan dan sebagainya tidak akan 13%, mungkin jauh sekali gitu ya. Jadi 50% iya. bisa. Jadi dengan 13% dari 11% ke 13% naik 2% itu ya wajar dalam situasi seperti ini. Gitu kan. Jadi tidak sembarangan lah menarik kesimpulan dari adanya kejadian ini. Oke. Menarik sekali kan paparan dari narasumber saya malam ini kan, Kang Opik ini kan, bahwasanya memang ada lonjakan kemiskinan. Karena itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa juga data itu ditutupi. Karena memang efek dari pandemik ini luar biasa. Semua kabupaten merasakan, semua lapisan masyarakat merasakan. Tetapi tidak bisa juga informasi yang sekarang beredar di masyarakat tentang Kabupaten Kuningan sebagai kabupaten termiskin dikaitkan dengan gagalnya pemerintah Kabupaten Kuningan dalam menyelenggarakan kebijakan pembangunan di Kabupaten Kuningan ya. Karena tadi dijelaskan oleh Kang Opik, parameternya itu sangat banyak gitu kan. Bahkan tadi menjelaskan juga secara detail, secara rinci kan. Saya juga asik menyimaknya kan.
Oke, Bang Opik, ini saya masih punya beberapa pertanyaan ini, nggak apa-apa kan? Siap, monggo Kang. Saya jauh sebisanya aja ini kan. Ini agak sedikit melenceng lah Kang Opik, agak sedikit melenceng dari persoalan pandemik dan kemiskinan, tetapi sebenarnya sejatinya ini juga berpengaruh juga. Artinya kita tahu bahwasanya di masyarakat ini banyak beredar isu bahwasanya Pak Bupati dengan Pak Wakil Bupati tidak harmonis, tidak akrab, tidak akur gitu kan. Sehingga kalau tidak akrab bagaimana mau membangun Kabupaten Kuningan gitu kan. Kalau menurut Kang Opik yang kesehariannya bergiat di Kabupaten Kuningan, berdiskusi dengan banyak kelompok, dengan banyak kalangan, dan mungkin juga suka bertemu dengan Pak Bupati, suka bertemu dengan Pak Wakil Bupati, suka bertemu dengan teman-teman birokrat di sana. Menurut pengamatan Kang Opik, benar nggak sih kalau Pak Bupati sama Pak Wakil Bupati itu nggak akur gitu kan? Aduh, ini jawab jangan ya. Harus dijawab. Oke teman-teman, ini dijawab kan? Mumpung datang ini kan, kita tanya dikit kan? Iya, saya menjawab dari persepsi saya, kemudian dari ya kacamata kacamata pribadi saya sajalah, supaya tidak repot-repot. Oke. Kalau salah ya mohon dikoreksi. Kalau di lapangan Bupati dan Wakil Bupati dikatakan apa tadi? Tidak akur, tidak Tidak sejalan. Saya pikir ini pendapat siapa ya? Saya bingung gitu ya. Ini pendapat siapa? Karena kita kan melihat bersama roda pemerintahan sampai saat ini berjalan dengan baik, efektif ya. Ya efektif. Ada pembagian job. Saya melihat ada pembagian job yang jelas gitu ya. Pak Bupati ada mendampingi, membina program-program tertentu. Kemudian Pak Wakil Bupati karena energik, masih muda, beliau sepertinya diberi tugas untuk membina, membimbing, memfasilitasi generasi milenial, katakanlah gitu, generasi muda. Ya. Ada, kalau saya pikir Bupati dan Wakil Bupati ada job description yang jelas sepertinya kalau menurut saya. Kemudian kalau ada isu tidak harmonis gitu ya, tidak sejalan, saya pikir ini hanya dipolitisir saja. Saya tidak bisa berpendapat lebih jauh gitu ya, karena memang tidak mungkin kalau dalam sebuah pemerintahan mereka berdua punya visi misi loh kan, keren visi misinya, Kuningan maju, makmur, agamis, pinunjul, berbasis desa. Ya Bupati dan Wakil Bupati itu kan visi mereka berdua. Artinya mereka berdua harus bekerja bersama untuk mencapai visi itu. Jadi kalau visinya sudah ditawarkan ke masyarakat, pada pelaksanaan bekerjanya tidak sejalan, ya bagaimana? Jadi saya kira ini tidak mungkin lah, gitu ya. Mudah-mudahan ya kita berdoa saja. Mudah-mudahan Bupati dan Wakil Bupati memang sudah mendesain job description-nya. Oke, menarik. Jadi sebenarnya Pak Bupati dengan Pak Wakil Bupati itu bukannya tidak sejalan. Mereka sejalan, hanya berbagi ruang dalam melakukan kerja-kerja sebagai pemimpin atau sebagai kepala daerah. Yang satu mungkin karena faktor usia, jadi yang dikelolanya itu kelompok yang lebih tua juga. Yang satu Wakil Bupati itu masih muda, energi. Jadi yang dikelola ya kelompok-kelompok milenial. Artinya semua masyarakat Kabupaten Kuningan itu dirangkul oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati dalam apalagi dalam situasi pandemi seperti ini, Prof ya. Jadi Pak Bupati dan Wakil Bupati itu kalau dikatakan tidak sejalan. Ya, begitu ya, Prof ya. Itu Pak persepsi saya aja lah. Persepsi dari narasumber saya Kang Opik bahwasanya Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati tetap bergandengan tangan, berjalan bersama membangun Kabupaten Kuningan untuk bisa menghadapi masa-masa sulit seperti pandemi ini. Oke, Prof. Prof apa yang panggil saya Prof sih? Jadi ini canda rekan saya ini. Kalau lagi ngopi bareng itu suka saya panggil Prof gitu kan. Kalau aslinya sih Kang Opik gitu kan. Bahaya itu. Bukan profesor dipanggil profesor, bahaya. Kira bener lah. Kang, lanjut dari pertanyaan sebelumnya tadi, agak sedikit melenceng dikit gitu kan.
Ini kan di Kuningan ini kan saya lihat juga sudah mulai ramai nih orang berdiskusi tentang apa siapa dapat apa gitu kan, mengenai persoalan apa jelang pilkada ini kan. Apalagi ditambah nih kan kemarin ini juga di informasi masyarakat ini kan ramai tentang pembahasan undang-undang pilkada, undang-undang pemilu dan sebagainya kan. Nah ini narasumber saya ini punya pekerjaan sampingan. Pekerjaan sampingannya senang melakukan survei. Salah satunya adalah survei tokoh-tokoh. Nah, menurut Kang Opik, bocoran Kang, sedikit Kang. Di Kuningan ini ada berapa tokoh yang popularitas dan elektabilitasnya tinggi gitu kan? Waduh, ini pertanyaannya. Atau jangan-jangan saya masuk juga nih sebagai tokoh dengan tingkat elektabilitas tinggi kan? Kang Tio bisa jadi tokoh paling populer. Tergantung jumlah subscriber YouTube-nya. Sudah mendekati 15 digit. Waduh, luar biasa. Ini Kang, karena belum ada data baru, belum ada yang melakukan survei untuk popularitas dan elektabilitas saya belum bisa jawab. Oh gitu. Iya. Dan kalau ditanya berapa banyak tokoh, wah di Kuningan itu banyak sekali tokoh. Tokoh-tokoh intelektual, tokoh-tokoh cendekiawan, tokoh pengusaha, tokoh wah banyak sekali lah dari berbagai unsur dan lapisan masyarakat. Gitu ya. Nah, kemudian ramai isu undang-undang pilkada dimajukan atau dimundurkan dan lain sebagainya. Saya pikir ini bicara tentang politis ya, saya tidak bisa berkomentar banyak. Tapi kalau pilkada dalam waktu mepet 2022 harus diselenggarakan, ya incumbent tentu mempunyai nilai plus, gitu ya. Incumbent mempunyai nilai plus, gitu ya. Apalagi bupati dan wakil bupati sekarang kan sedang berusaha keras, gitu ya, mencapai visi misinya. Jadi bisa popularitasnya sudah jelas dikenal oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan. Elektabilitasnya juga ya karena belum ada tokoh-tokoh yang bermunculan, ya mungkin bisa memimpin kalau disurvei. Cuman memang kita belum punya data baru, belum ada juga lembaga-lembaga atau praktisi apa gitu ya yang memaparkan data terbaru setiap tahunnya. Di Kuningan kan masih minim lembaga-lembaga yang bergerak di bidang survei. Kalau ada banyak itu kan setiap perguruan tinggi atau SM atau apa gitu ya, setiap tahun ada update sebagai bahan pembanding data atau sebagai bahan rujukan, bahan evaluasi. Itu bagus sebetulnya, cuman kan kita belum ada lembaga-lembaga belum banyak lah, belum menjamur. Padahal kalau menjamur bagus tuh ya, itu pemerintah juga banyak memiliki data pembanding. Jadi kayaknya saya mulai awal tahun depan mau minta disurvei juga di sama Opik tingkat elektabilitas diri saya kan. Itu pemuda tadi itu punya peluang nggak nih kan meramaikan. Oke Kang Opik, menarik tadi paparan dari Kang Opik ya, bahwasanya memang Kang Opik belum melakukan survei secara komprehensif ya. Tetapi kalau seandainya pilkada dilakukan di 2022 sudah pasti incumbent sangat diuntungkan untuk persoalan popularitas dan elektabilitasnya. Tapi ya itu intermezzo lah, itu intermezzo dari diskusi saya dengan Kang Opik, karena kebetulan beliau ini memang ahli di bidang itu juga gitu kan. Oke, Kang Opik. Ya. Penutup nih. Dari rangkaian diskusi kita malam ini, saya pengen tahu ada nggak sih solusi yang bisa kita tawarkan kepada pemerintah Kabupaten Kuningan selaku pemegang kebijakan penyelenggaraan pembangunan. Anggaplah kita ini dari masyarakat yang peduli terhadap situasi yang saat ini memang sedang berkembang, masyarakat sudah pandemi, situasi krisis ekonomi dan sebagainya. Nah, penutup saya ingin dengar solusi dari Kang Opik. Jadi kira-kira kita ini mesti bagaimana sih, Kang Opik? Pemerintah itu mesti bagaimana sih? Khususnya Kabupaten Kuningan. Waduh, ini repot ini pertanyaannya. Berat untuk dijawab sebetulnya. Tapi paling tidak saran saja lah ya, beberapa saran. Saran itu, ide-ide itu banyak sekali. Di antara ide-ide itu mungkin yang pertama, saat ini tetaplah disosialisasikan tentang protokol kesehatan
Kalau ada bidang-bidang usaha yang sudah diizinkan buka juga harus dengan ketat melaksanakan protokol kesehatan. Yang kedua, pemerintah harus mendorong ekonomi produktif, UMKM, usaha rumahan, apa itu home industry, gitu ya, dikembangkan gitu ya. Yang nganggur-nganggur bagaimana disalurkan atau diberi ide untuk membuka usaha di rumahnya atau di sekitar lingkungannya dan lain sebagainya. Ekonomi produktif lah dicoba dikembangkan. Tadi saya sudah sampaikan ada satu bidang yang memang masih bisa bertahan di masa pandemi, yaitu bidang pertanian. Jadi cobalah diarahkan pengangguran-pengangguran baru yang ada gitu ya, orang-orang yang kehilangan pekerjaan itu di sekitar rumahnya ada lahan sedikit, pakai polybag, pakai hidroponik atau apalah gitu ya, menanam sawi gitu ya, nanti bisa dijual mingguan, bisa dijual bulanan gitu ya, supaya ekonomi di bidang pertanian itu lumayan bisa mempertahankan keberlangsungan itu ya, hidup pribadinya. Jadi bisa diarahkan generasi-generasi muda khususnya sekarang itu ke bidang pertanian. Kang Tio silahkan jadi promotornya, luar biasa, saya apresiasi. Kemudian yang ketiga ya, dari pola-pola tersebut nanti ada recovery ekonomi jangka panjang kan. Jangka panjang. Kabupaten Kuningan dilihat kita industri, kalau dikatakan kabupaten industri juga belum begitu banyak gitu ya, pabrik di kita masih dominan di bidang agraria, pertanian lah gitu ya. Jadi nanti kalau sudah ada peta gitu ya, pemberdayaan ekonominya kemana arahnya, nanti ada recovery ekonomi jangka panjang gitu ya, sehingga mungkin nanti Kabupaten Kuningan bisa bangkit gitu ya. Jangan bertanya-tanya, kalau masa pandemi setiap daerah juga sama, jumlah orang miskinnya bertambah, tapi kok bisa jadi ranking satunya Kuningan sih gitu ya. Kenapa sih ranking satunya Kuningan, nggak yang lain? Katanya yang lain juga sama masa pandemi gitu kan. Nah, kalau urusan ranking 1, 2, 3 itu kan banyak faktor gitu kan, banyak faktor. Ketika jumlah orang miskin dibandingkan dengan total penduduk gitu ya, Kabupaten Kuningan penduduknya sedikit. Kalau di Bogor, di DKI, orang miskinnya banyak, ada 500.000. Ketika dipersentase dengan jumlah penduduknya yang lebih banyak lagi, jadi persentasenya kecil gitu ya. Jadilah jangan terlalu fokus pada narasi ranking kayak gitulah, itu ya. Yang penting kita tahu semua di Kabupaten Kuningan tidak ada gejolak ekonomi yang parah, tidak ada masyarakat yang kelaparan, kita semua enjoy. Di masa pandemi mencari orang miskin sulit. Kenapa? Karena di setiap rumah anak-anaknya sudah punya HP. Karena pembelajarannya online, jadi anak-anaknya ada 3, masing-masing sudah punya HP. Tapi di sensus keluarga ini masuk kategori miskin. Jadi memang agak membingungkan gitu ya di situasi sekarang ini. Gitu ya. Sepeda motor sudah pada punya sekarang, setiap rumah ada 1, 2 sepeda motor. Jadi mencari orang miskin sulit sebetulnya gitu ya. Tapi karena di ilmu eksak ya, statistik itu ada batasannya. Kriteria orang miskin itulah dibatas di bawah garis kemiskinan ini masuk ya. Jadi memang ada beberapa lapisan masyarakat yang masih masuk ke kategori miskin gitu ya. Jadi santai sajalah, saya pikir masyarakat harus cerdas. Pemerintah juga berusaha mencerdaskan masyarakatnya supaya tidak mudah terkejut berlebihan, nanti imunnya turun gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, menarik kan diskusi saya dengan Kang Otik di Jaburan Kopi ini, kedai literasi, tempat kami semua biasa mengkaji informasi, menganalisa data dan kemudian menyampaikannya kepada masyarakat. Menarik sekali tadi paparan dari Kang Otik mengenai persoalan indeks kedalaman kemiskinan, bagaimana cara menghitungnya, kemudian bagaimana cara menganalisanya, kemudian bagaimana cara kita merespon informasi yang beredar di masyarakat. Kemudian tadi terakhir Kang Otik juga memberikan saran pandang kepada pemerintah Kabupaten Kuningan untuk tetap fokus bekerja. Dan apalagi saya dengar kemarin
pemerintah Kabupaten Kuningan juga sudah membentuk satuan tugas untuk menanggulangi kemiskinan ya. Bahkan saya juga kemarin mendapatkan informasi bahwasanya pemerintah Kabupaten Kuningan memberikan stimulan untuk para pelaku UMKM dan kemudian juga fokus menangani persoalan pertanian. Saya dengar kemarin ada program petani mandiri pupuk, kemudian nanti akan dilanjutkan petani mandiri benih. Itu tujuannya memang untuk menekan biaya produksi. Artinya apa? Artinya pemerintah sangat konsen dalam menangani persoalan-persoalan yang ditimbulkan akibat pandemi ini ya. Dan kita harus berjuang bersama. Lagi tadi yang dikatakan oleh Prof. Taufik, oleh Kang Taufik, jangan berkecil hati, jangan frustasi, tetap fokus, tetap semangat, supaya imun meningkat gitu kan. Kalau imun tetap terjaga, insya Allah kita akan tetap sehat. Kita doakan saja supaya para pemimpin kita bisa mencarikan jalan yang terbaik untuk kita bisa tetap survive, bisa tetap terpenuhi kebutuhan konsumsi harian, tetapi juga bisa tetap sehat ya. Kang Opik, terima kasih banyak. Siap. Sudah bersedia datang ke Jaburan Kopi untuk kita berdiskusi. Membedah persoalan yang sempat viral ini kan. Terima kasih banyak, luar biasa ini Kang. Saya tercerahkan malam ini Kang. Siap. Tercerahkan tentang bagaimana secara membaca persoalan kemiskinan tadi kan. Kita apresiasi juga kepada Gubernur Jawa Barat, kita apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan, kita apresiasi bahwasanya mereka para pemimpin kita hari ini sedang berjuang mengatasi persoalan yang kita hadapi. Oke, Oke. Ada lagi yang mau di Cukup Bang. Oh, terima kasih Kang. Terima kasih banyak Kang Opi. Aduh, ini luar biasa. Kita ngopi Kang. Siap. Kita ngopi dulu. Sampai jumpa. Assalamualaikum.